Dan seterusnya syarat sah tawaf itu adalah ayyakuna sab'a tawafatin, yaitu tujuh kali putaran. Yakin, nggak boleh ragu. Kalau ragu-ragu saya udah 7 apa udah 8, ambil yang yakin. Apa 7? Kalau 7 udah kelar berarti. Maksudnya ini saya 6 apa 7, ya ambil 6, kayak orang sholat aja. Boleh nggak berkendaraan? Boleh, cuman pemerintah Saudi melarang. Kalau mau kendaraan naik ke rooftopnya yang tinggi itu ya. Kemudian harus di area Masjidil Haram, di tanah haram. Kalau seandainya umpamanya nanti diperluas sampai keluar tanah haram, Masjidil Haramnya itu diluaskan, maka tidak boleh. Jadi harus di tanah haram. Kemudian ayyakun al-baitu an yasari. Ketika tawaf itu harus Baitullah itu berada di sisi kiri. Falau istaqbalal baita aw istadbarahu, kalau seandainya dia tawaf sambil menghadap kiblat, menghadap Baitullah dengan dada mukanya. Karena kan kalau kita melihat Ka'bah disunahkan menghadap Ka'bah dan berdoa. Biasanya pakai akal ini. Selama ini saya sholat menghadap Baitullah mulu kiblatnya. Mumpung di sana, maka selama saya tawaf saya harus menghadap Ka'bah. Justru apa yang dia lakukan ini menjadi tawafnya tidak sah. Nggak boleh. Dia harus menjadikan Ka'bah itu di sisi kiri. Awistadbarahu, atau di membelakangi Ka'bah, itu tambah tidak sah. Walau fi khatwatin, sekalipun satu langkah, maka satu putaran itu dianggap tidak sah. Au ja'alahu an yaminih, apalagi sampai kebalik. Ya, jalannya mundur. Yang sebelah kanan di sebelah kanannya Ka'bah, dia mundur sama orang-orang. Kenapa? Dia pakai logika juga. Kalau kiri kan, masa Ka'bah di sebelah kiri saya? Ya. Kalau letakkan kaligrafi Allah saja, Muhammad aja Allah sebelah kanan, masa saya harus sebelah kiriin Ka'bah? Saya sebelah kanan ya, saya mundur. Ngarang dia. Ya sah. Wa huwa taif kharijun anhu, dan syarat selanjutnya sahnya orang yang tawaf adalah yang tawaf itu harus di luar dari Baitullah Ka'bah. Jadi nggak boleh tawafnya di dalam Ka'bah. Apa bisa orang tawaf di dalam Ka'bah? Nah, ini yang jadi masalah kalau nggak ngerti. Di Baitullah itu, di Ka'bah itu ada namanya Syazarwan. Syazarwan itu adalah apa tuh bahasanya tuh? Sekonengan ya, sekonengan. Kalau pintu tuh sekonengan. Daka ya, pinggiran itu. Nah, pinggiran Ka'bah itu menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu adalah bagian masjid. Bagian Baitullah. Jadi nggak boleh kita tawaf itu sambil memegang Baitullah. Kenapa? Karena bisa jadi kita masih di dalam syazarwannya, karena ada tempat-tempat yang nampak di situ. Jadi kalau megang kamu jadi nggak sah dia, karena termasuk bagian tangannya itu masuk ke dalam Ka'bah. Apalagi dengan yang tadi itu, dia tawaf sambil bertelekan. Karena kalau tawaf ada tuh orang-orang yang megang batunya sambil dadanya digesek-gesekkan kemana, ke Baitullah cari berkah. Ya bisa jadi mereka itu sudah selesai tawaf,
tawaf. Lah kalau kita lagi tawaf yang ikut-ikutan, pas kebetulan posisi kita dekat, sekali ada ngikut, kita sedang tawaf ini, ya nggak usah, jangan ikut-ikutan dulu. Ntar kalau udah selesai, baru kalau mau begitu. Ini ada yang masa-masa tawaf tuh naik-naik ke Syazarwannya itu, yang jembilan Ka'bah. Ya nggak usah tawafnya di situ. Kalau ada orang yang di situ, boleh jadi dia sudah selesai mungkin, ya. Jadi benar-benar kita harus di luar dari Ka'bah. Maka jangan dianggap hebat itu. Ada orang ya, dia cerita selesai tawaf, alhamdulillah ana berkah banget di tawaf. Cepet dan luar biasa ana tawaf ini sepanjang 7 kali tawaf itu dada saya tempelin ke Ka'bah. Jadi berkah banget di dada. Masya Allah. Dia menganggap ibadahnya itu hebat. Padahal dia menghadap Ka'bah seperti itu, tawafnya tidak sah. Dia harus menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Atau di sini disebutkan bajunya itu jangan sampai menempel ke Ka'bah kalau ketika dia sedang berputar itu. Atau sesuatu yang bergerak dengan gerakannya jangan sampai masuk ke dalam Ka'bah. Beda lagi dengan seorang yang memegang tongkat atau kayu, seperti orang buta yang untuk mendeteksi Ka'bah, ya, maka dia taruhkan ujung tongkatnya itu di Ka'bah sambil berputar, maka itu tidak apa-apa, ya. Kalau masya Allah Syazarwan, kalau seandainya berjalan dia di sekonangan Ka'bah, di jembilannya itu, atau dia sambil berjalan menyentuh dinding Ka'bah, atau masuk dari 2 pintu Hijr Ismail. Kalau alhamdulillah sekarang sudah ditutup, mungkin dulu itu ada 2 sisi pintunya, kiri kanan, untuk memintas, maka tidak sah. Wa kharaja minal ukhra awada'a anmuratahu, atau dia menyentuhkan jemarinya ala tarfi jidaril hijr, ya, ke ujung dinding hijr, kama yaf'alahu katsiru minal amma, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam. Lam tasihha tawafatuhu, maka tidak sah tawafnya. Dan ini betul-betul harus diperhatikan. Jadi tawaf kita harus di luar Ka'bah, jauh lah bagusnya, 2 meteran aman, ya. Kalau kita 1 meter nanti kedorong, akhirnya kita tawaf langsung kepepet ke dinding Ka'bah. Selangkah 2 langkah, ya, kita berada dalam Ka'bah, jadi nggak sah kita punya tawaf. Tawaf yang kedua saya begitu, maka hitunganlah kosong, nanti tambah lagi nanti. Itulah diantara rukun umrah dan haji. Wa yajibu lis-sa'i li yaqa'a 'ala rukni wallahu a'lam bishawab. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim.